Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa dalam doa-doa hari ini keluarga kita, supaya berkat Tuhan dicurahkan. Damai sejahtera dan kasih karunia-Nya dinyatakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas keluargaku. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Demikian Tuhan, rasa syukur kami atas segala berkat yang Kau limpahkan melalui hidup berumah tangga. Teguhkan oleh kebenaran firman, untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Sebentar kami renungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu, banyak hal rohani kita bisa belajar tentang perwira dan hambanya yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Yang pertama di ayat 2 dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira dalam bahasa Inggris diterjemahkan centurion, yang menunjuk kepada orang yang mengepalai 100 prajurit. Ini menunjukkan bahwa ia seorang yang mempunyai pangkat yang cukup tinggi. Lalu dari kisah di ayat 5, bagaimana ia membangun sinagog atau rumah ibadat orang Yahudi, itu memperlihatkan dia juga seorang yang kaya. Tetapi walaupun berkedudukan dan kaya, ia beriman, penuh kasih dan rendah hati. Ini yang patut kita contoh. Diberkati dan diberi kedudukan yang tinggi harus tetap membuat kita makin beriman kepada Tuhan, hidup penuh kasih dan rendah hati. Ia mengasihi hambanya. Hamba di sini pakai kata doulos, lebih tepat diterjemahkan slave atau budak. Ya. Tetapi Alkitab bahasa Inggris banyak menerjemahkan sebagai servant, pelayan. Nah, perbedaan antara pelayan dan hamba sangat besar. Si perwira bukan hanya menghargai, menyayangi seorang pelayan, tetapi ia menyayangi seorang hamba, budak. Mengapa? Mungkin budaknya ini atau hambanya ini adalah pegawai yang jujur, baik, rajin. Bagaimana dengan kita bila kita punya pegawai atau pelayan yang baik, jujur? Ya, apakah kita menghargai dia, mengasihi dia? Kasih terhadap hamba ini menyebabkan ia berupaya untuk mendapatkan doa kesembuhan dari Tuhan Yesus bagi hambanya ini. Bagaimana sikap kita kalau karyawan kita, pembantu kita sakit? Apakah saudara doa ya atau berupaya untuk mencari kesembuhan bagi dia? Mari belajar kepedulian terhadap sesama dari kisah ini. Di ayat 3, perwira ini mengirim utusan kepada Yesus. Perwira ini mengirim tua-tua Yahudi sebagai utusan kepada Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Perwira ini merasa dirinya tidak layak untuk datang kepada Yesus, dan rupanya ia menganggap bahwa para tua-tua Yahudi itu lebih baik daripada dirinya, lebih layak daripada dirinya. Padahal sebetulnya ia jauh melebihi mereka. Tua-tua Yahudi
berkata kepada Yesus bahwa perwira itu layak untuk ditolong karena perwira itu mengasihi bangsa Yahudi dan menanggung pembiayaan pembangunan rumah ibadat mereka. Perwira ini mempunyai semangat untuk Tuhan. Dia penyembah yang benar terhadap Tuhan. Itu sebabnya ia mengasihi bangsa Yahudi dan mau membangun sinagog untuk tempat ibadah. Kita belajar dari perwira ini. Kalau kita benar-benar orang beriman, seharusnya kita memperdulikan pembangunan rumah Tuhan. Kita tidak kikir dalam memberi persembahan. Selain daripada itu, seluruh cerita ini juga menunjukkan hubungan yang baik antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang indah. Biasanya hubungan orang Yahudi dan non-Yahudi sangat buruk. Biasanya mereka saling merendahkan dan saling menghina antara orang Yahudi dan orang Romawi. Tetapi perwira ini menunjukkan kasih kepada hambanya yang jelas orang Yahudi dan mengasihi bangsa Yahudi dengan membangunkan rumah ibadat mereka. Memang kasih Kristus menyatukan. Seharusnya kita yang sudah di dalam Kristus, kita hidup dalam kesatuan. Bukan saling membenci, bukan saling menjatuhkan. Seperti Efesus 2 ayat 13-15 mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita yang sudah dalam Kristus seharusnya menjaga kesatuan, kasih mesra, kebersamaan. Orang tua anak, suami istri, sesama saudara harus menyatakannya. Yesus menyambut ajakan para tua-tua Yahudi ini. Dia pergi ke rumah perwira Romawi ini. Yesus tidak gengsi untuk pergi ke rumah perwira Romawi ini. Juga berbeda dengan sikap Yahudi pada umumnya. Yesus tidak merasa bahwa rumah orang non-Yahudi itu akan menajiskan dirinya. Hal lain kita belajar kembali. Ketika Yesus sudah dekat rumahnya, si perwira ini mengirim lagi utusan. Kali ini mereka adalah sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus. Yang pertama, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan memakai kata kurios yang diterjemahkan Lord. Sebetulnya ini bukan cuma Tuhan, tetapi Tuhan. Mengingat iman yang hebat dari perwira ini, rupanya ia yang dimaksud di sini adalah Tuhan, itu adalah Tuhan. Perwira ini memanggil Yesus Tuhan sesuai imannya. Perwira itu kelihatannya sungkan merespon Yesus dengan datang ke rumahnya, bahwa ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Karena itu ia berpikir lebih baik Yesus hanya menggunakan firman-Nya yang berkuasa, cukup berkata dari jarak jauh saja, maka pasti hambanya akan sembuh. Ia berkata di ayat 7, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini menunjukkan imannya. Ya, ia yakin percaya perkataan Yesus saja dari jarak jauh sudah akan menyembuhkan. Ya, ini iman yang luar biasa. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar beriman semacam ini. Selanjutnya di ayat 8, perwira ini menjelaskan ya tentang pekerjaannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Ini menarik bahwa pekerjaannya sebagai seorang prajurit, ya perwira, dipakai untuk menjelaskan pengertian tentang otoritas ilahi. Perkataan Yesus itu akan penuh dengan otoritas karena Yesus adalah Tuhan.
Lord, ya, kurios. Dari sini kita bisa belajar. Dengan pekerjaan kita bisa dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Yesus memuji iman perwira ini dan kemudian menyembuhkan hambanya. Inilah berita firman Tuhan hari ini, bahwa kerendahan hati dan iman yang kuat kepada Kristus merupakan jalan untuk menerima berkat ilahi. Mari beriman dengan sungguh-sungguh dan tetap rendah hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diberkati dengan kisah perwira yang memohonkan kesembuhan bagi hambanya. Kami diberkati dengan kisah ini, kisah kerendahan hati, kasih yang nyata, sekaligus iman yang kuat, yang dinyatakan oleh seorang perwira Romawi. Kami mau Tuhan belajar karakter-karakter yang indah ini, yang rendah hati, yang penuh kasih, tetapi sekaligus kuat dalam iman. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, tuntun kami belajar memiliki karakter yang indah ini. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan seperti pujian yang kami naikkan, memberkati keluarga kami Tuhan. Setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di dalam keluarga, sehingga kebahagiaan berkat-berkat Tuhan dinyatakan seperti firman hari Minggu, keluarga kami boleh menjadi surga kami karena kami menghidupi kasih Tuhan. Para suami memberi contoh teladan sebagaimana Kristus kepada jemaat, memberi hidup mereka, menyerahkan hidup mereka bagi keluarganya, dan penuh pengampunan dan kasih sayang, penerimaan satu dengan yang lain, sehingga ada suasana yang indah, kebahagiaan yang nyata. Demikian juga istri menghormati suaminya dan anak-anak taat kepada orang tua. Semua itu dinyatakan dalam kasih yang nyata karena taat kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan dinyatakan, berkat kelimpahan melalui usaha pekerjaan yang kami kerjakan dalam keluarga, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tapi dalam kelimpahan Tuhan. Bahkan studi anak-anak kami Tuhan berkati, mereka yang sudah bekerja Tuhan berkati juga pekerjaannya, meraih sukses, meraih masa depan yang indah di dalam Engkau, dan dalam kehidupan iman rohani mereka Tuhan juga jagai, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang memuliakan Tuhan dan melayani Engkau seumur hidup mereka. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga ilahi yang menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami. Jaga lindungi semua dalam kesehatan, jaga lindungi daripada yang jahat, jaga lindungi kami Tuhan dari keduniawian, biar kami tetap dalam kekudusan-Mu, memuliakan Engkau, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa-doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan keluarga kami. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.